Lanjutan Liga 2 Marberan Indonesia akan segera dimulai pemirsa. Dan bersiap-siaplah untuk menikmati balapan yang seru di race ke-15 ini. Dan saya Edgar Sujatmoko akan tetap menemani Anda pemirsa hingga akhir musim nanti, hingga kita mengetahui siapakah tim pertama yang akan menjuari Liga 2 Marberan Indonesia ini. Sejauh ini pemirsa, persaingan di klasemen sangatlah ketat sehingga sulit untuk memprediksi siapakah tim yang akan juara. Bahkan meskipun Sriwijaya Palembang sudah lama berada di puncak klasemen, Laskar Wong Kito itu bisa saja tergelincir di akhir-akhir race nanti. Dan kita lihat klasemen sementara pemirsa, sangat-sangat luar biasa. Sriwijaya Palembang masih saja kokoh di puncak klasemen. Berbagai tim silih berganti mengancamnya, namun tahta Sriwijaya Palembang belum goyah sedikit pun. Dan kini di posisi 2 Persiba Balikpapan yang akan mengancam sang pemuncak klasemen itu dengan Sulut United di belakangnya. Sementara persaingan di zona merah klasemen, yakni ada Martapura dengan 39 poin, terpaut 16 poin dari Badak Lampung di atasnya, dan ada juga PSPS Riau dan Perserang-Serang. Kita lihat saja pemirsa, apakah keempat tim ini mampu meraih poin positif di race ini dan keluar dari zona degradasi dan tetap bermain di Liga 2 di musim depan nanti. Dan tim yang akan start pertama di race ini adalah PSS Cilacap yang berhasil menang di race 14. Dan di belakangnya PSMS Medan akan menurunkan markman-nya untuk menjaga peluang finish 3 besar. Dan ternyata yang start di posisi 3 adalah PSPS Riau pemirsa yang berhasil meraih podium pertamanya di musim ini. Dan tipe pemain yang diturunkan adalah markman andalannya yang sepertinya memiliki strategi yang sama dengan PSS Cilacap dan PSMS Medan. Dan kita lihat di race ini ternyata lebih banyak balancer yang diturunkan pemirsa dan 3 cornerman. Sangat menarik melihat starting grid di race ini. Dan inilah sirkuit Gerimang yang akan menjadi venue ke-15 di race ini. Dan sirkuit Gerimang juga memiliki mini zigzag di sana yang pastinya menambah keseruan di race 15 ini pemirsa. Dan kehadiran seluruh pendukung tim balap kelereng selalu memenuhi bangku tribun pemirsa. Teriakan mereka selalu memenuhi seisi ruangan sirkuit sehingga atmosfer di race ini semakin memanas. Dan seluruh tim juga sudah bersiap di garis start pemirsa. Terlihat ekspresi para pemain yang turun di race ini sangat tidak sabar ingin menjajal sirkuit Gerimang. Dan lampu start akhirnya dinyalakan pemirsa. Dan sirkuit Gerimang race 15 melaju. Dan Cilegon United pemirsa langsung memimpin di lap pertama ini. Dan Semen Padang di belakangnya saat berhasil menyalip Mitra Kukar tadi. Dan sepertinya Semen Padang sedang tertekan. Dan di sana Mitra Kukar pemirsa berhasil merebut lagi posisi 2. Dan Semen Padang tadi pemirsa, namun kembali direbut posisi 2-nya oleh PSS Cilacap. Sementara Cilegon United santai saja di depan, belum ada gangguan sedari tadi. Oh, disalip pemirsa. Jalur zigzag ini membuat Cilegon United disalip. Dan kini The Volcano itu berada di posisi 4 saat disalip 3 tim di awal lap ini. Oh, Persiba Balikpapan pemirsa, belum apa-apa sudah keluar lintasan dan tidak mendapatkan poin dari race ini. Sayang sekali Persiba Balikpapan padahal sedang membutuhkan poin pemirsa untuk kembali bersaing di papan atas untuk promosi ke Liga 1. Dan Mitra Kukar masih bertahan di posisi pertama, disalip Mitra Kukar. 3 kali perubahan posisi pertama pemirsa dalam waktu yang sangat singkat sekali. Dan jalur ini ujian pertama PSS Medan dan ternyata berhasil dilalui dengan mudah tanpa gangguan. Namun ada satu tim mengancam di sana pemirsa. Kecepatan yang luar biasa dari Perseoul Haropen berhasil mengambil alih posisi pertama. Oh, untuk ke-7 kali pemirsa, Martapura lagi-lagi keluar lintasan. 15 kali balapan dan 7 kali tidak mendapatkan poin. Sungguh musim yang sangat buruk bagi Martapura. Dan saat ini posisi pertama sudah berpindah tepat, sudah kembali pindah ke pemain PSMS Medan. Namun di jalur zigzag nanti PSMS Medan harus waspada karena di jalur itulah ia pernah disalip oleh Perseoul Haropen. Dan sepertinya akan disalip PSMS Medan, tapi masih bertahan Ayam Kinantan melakukan marking pemirsa. Gagal lagi-lagi PSMS Medan dalam mempertahankan posisi pertamanya. Dan lagi-lagi Perseoul Haropen menjadi aktor berebutan posisi pertama itu. Dan kini 2 tim sudah keluar. Badak Lampung memimpin kini menyalip Perseoul Haropen saat keluar dari konveyor. Dan sepertinya pemirsa Badak Lampung sedang berusaha menjauh dari kejaran tim-tim di belakangnya. Jarak aman tentu harus dibuat pemirsa agar di jalur zigzag nanti bisa aman dan tidak kehilangan keunggulannya di lap ini. Namun sepertinya tidak bisa karena 3 tim sudah menyalip Badak Lampung, gagal melakukan marking tadi. Dan sebentar lagi akan memasuki jalur zigzag. Apakah Babel United mampu bertahan? Lagi-lagi belum ada yang bertahan saat memasuki jalur zigzag ini pemirsa. Beberapa kali tim yang memimpin posisi pertamanya selalu direbut di jalur itu oleh tim lain.
Oh, Badak Lampung memimpin pemirsa, dan kini Sriwijaya Palembang yang memimpin menikung Badak Lampung di tikungan pertama. Cepat sekali posisi pertama direbut di sirkuit ini pemirsa. Sangat sulit mempertahankan pimpinan balapan sepertinya, sehingga 7 tim sudah pernah berada di posisi pertama. Dan kali ini Sriwijaya Palembang yang memimpin. Kita lihat saja apakah Sriwijaya Palembang mampu bertahan lama berada di posisi pertama pemirsa. Kita lihat saja di lap ini, dan akan memasuki jalur zigzag ini. Mampukah Sriwijaya bertahan? Dan gagal pemirsa. Sriwijaya Palembang tidak mampu bertahan di jalur zigzag ini, dan posisinya terlempar ke urutan 4. Sayang sekali Sriwijaya Palembang. Lap ke-6 pemirsa, dan Bubble United memimpin saat ini. Sebelumnya tim Beruang Buas ini berhasil memimpin balapan, tapi posisi pertamanya itu direbut cepat sekali. Tentunya itu harus diperhatikan lagi oleh Bubble United pemirsa, agar di jalur zigzag nanti tidak disalip oleh para kompetitornya. Dan sudah terlihat ancaman kini pemirsa. Petrus Medan mendapatkan dorongan. Sriwijaya Palembang ketiga. Semakin baik Bubble United. Harus ada strategi di sini agar posisinya kembali aman pemirsa. Oh, kembali disalip di jalur zigzag ini, kembali memakan korban. Dan kini Bubble United yang gagal mempertahankan posisi pertamanya karena disalip jalur zigzag pemirsa. Dan kini kembali Petrus Medan memimpin untuk ketiga kalinya pemirsa. Dan tentu saja di sana ancaman kembali ia terima, dan kembali posisi pertama Petrus Medan direbut oleh Sriwijaya Palembang pemirsa. Sayang sekali Petrus Medan tadi gagal melakukan marking, dan ternyata posisi Ayam Kinantan kembali bergeser. Kini di posisi 5 Petrus Medan, dan PSS Cilacap cepat sekali di sana pemirsa, sedang mengancam Sriwijaya, dan satu tim lagi mengancam. Terlihat melasa di marking Sriwijaya, kembali gagal lagi, dan Sriwijaya Palembang bersama rebut posisi pertama, tapi di marking terus menerus oleh Cilegon United yang ada di posisi pertama. Dan akhirnya Cilegon United kembali ke posisi pertama seperti yang pernah ia tempati di lap pertama. Dan kita lihat saja apakah Cilegon United sudah belajar dari kesalahan tim-tim lain yang pernah memimpin di sirkuit ini, tapi selalu gagal mempertahankan keunggulannya. Apalagi di sektor zigzag nanti, jalur mau di sirkuit Gedi Mang ini yang selalu membuat siapapun tim balap kelereng yang memimpin selalu berhasil direbut posisi pertamanya pemirsa. Dan inilah jalur maut pemirsa. Cilegon sudah masuk di sana, masih aman sepertinya, tapi Petrus Medan di sana, dan ternyata berhasil dilalui oleh Cilegon United tanpa disalip di jalur maut tadi. Oh, terkendali Cilegon United, dan posisi pertamanya diambil oleh pemirsa oleh Petrus Medan. Ternyata sayang sekali bagi Cilegon United, padahal dia berhasil bertahan di jalur zigzag, tapi keunggulannya hilang saat masuk conveyor. Sungguh hasilnya anti klimaks pemirsa bagi Cilegon United. Dan kini kita lihat Petrus Medan pemirsa kembali lagi memimpin balapan untuk keempat kalinya sepertinya. Dan sebentar lagi akan memasuki jalur mau di sirkuit ini. Apakah mampu bertahan seperti yang dilakukan Cilegon United di lap sebelumnya pemirsa? Dan memantul di sana, di marking bertubi-tubi oleh banyak tim pemirsa, membuat Petrus Medan terlempar jauh ke belakang, terlempar ke posisi 10 kini Ayam Kinantan. Lap 10 pemirsa, dan Persis Solo kini yang berada di posisi pertama dan dikejar oleh rival abadinya yang di PSM Jakarta. Sepertinya kedua tim ini berduel di baris depan pemirsa tanpa gangguan dari tim lain. Tentu ini duel yang menarik sekali, tapi gangguan langsung datang. Sriwijaya Palembang di sana sedang menekan keduanya. Sangat bahaya, PSM Jakarta berada disalip pemirsa, dan kali ini Persis Solo disalip. Sangat luar biasa Sriwijaya Palembang, namun kembali disalip ternyata Persis Solo kini. Oh, perubahan posisi besar-besaran terjadi, dan sangat tidak terduga pemirsa, yang keluar sebagai pimpinan balapan adalah Bubble United lagi-lagi. Tersisa 4 lap lagi pemirsa, dan race ini sangat tidak tertebak sekali. Sangat sulit memprediksi siapakah tim yang akan menang di sirkuit Gedi Mang ini, karena tidak ada satupun tim yang bertahan di posisi pertama selama 1 lap penuh, sehingga seluruh tim punya peluang menang yang besar meskipun saat ini berada di posisi terakhir. Dan sepertinya kunci kemenangan di sirkuit ini adalah mencuri momentum di 2 lap akhir nanti dan bertahan di jalur zigzag ini. Dan Bubble United sudah terlihat nyaman di sana, namun ancaman datang lagi, harus waspada. Oh, luar biasa cara Bubble United melewati jalur zigzag tadi, jalur paling mau di sirkuit Gedi Mang ini. Luar biasa aksi Bubble United. Namun kita lihat saja pemirsa, apakah Bubble United mampu mengulangi aksinya di jalur mau tadi. Namun sebelum itu, tekanan dari Persis Solo dan Sriwijaya Palembang harus dihindari, dan juga membuat jarak aman dari mereka. Dan Sriwijaya Palembang sudah menyalip Persis Solo. Lagi-lagi Persis Solo kalah duel melawan Laskar Wong Kito itu. Dan Bubble United ternyata masih bertahan dalam menjaga jarak amannya pemirsa dari tim lain yang selalu mengancamnya di sisa 3 lap ini. Inilah jalur mau di sirkuit ini, dan tidak mulus dilewati. 2 tim melewati Bubble United pemirsa, tidak mampu mengulangi aksinya, sehingga membuat posisi Bubble United direbut oleh Persis Solo.
Sudah lap 13 pemirsa, tersisa 2 putaran lagi pemirsa. Dan meskipun Persisolo sedang memimpin saat ini, tapi belum tentu Laskar Sama Nyawa ini akan menang, karena jalur maut di sirkuit Gadimang ini bisa saja merenggut keunggulannya. Namun jika Persisolo mampu melakukan aksi seperti Babel United di lap 11, maka kemenangan bisa saja diraih di race ini. Namun tentu sulit melewati jalur zigzag dengan mulus pemirsa. Kecepatan dan keseimbangan harus dijaga di jalur itu agar tidak disalip. Dan inilah jalur maut itu, sedikit terkendala Persisolo, namun luar biasa berhasil bertahan di posisi pertama berkat jaraknya yang jauh dari tim-tim di belakangnya, sehingga ia terhindar dari ancaman yang dilakukan oleh para kompetitornya. Lap 14 pemirsa, dan Persisolo sangat luar biasa berhasil bertahan, berada di posisi pertama selama 1 lap penuh. Tentu ini sinyal positif untuk meraih kemenangan di race ini, yang tersisa 1 lap lagi pemirsa. Namun ancaman datang kini, jarak Persisolo tidak aman. Ini akan membahayakannya di jalur maut nanti, karena ia bisa saja disalib dan direbut posisi pertamanya. Harus kembali menjauh jarak Persisolo agar aman tentunya, seperti yang dilakukan di lap sebelumnya yang membuatnya tetap memimpin. Dan kita lihat Persisolo, luar biasa pemirsa, melewati jalur maut tanpa hambatan. Sangat-sangat luar biasa Persisolo, aksi yang sangat-sangat memukau pemirsa. Dan lap terakhir pemirsa, dan Persisolo berpeluang menang kini karena mampu bertahan di posisi pertama selama 2 lap di sirkuit ini. Pencapaian yang luar biasa di race ini yang tidak diraih oleh tim-tim lain. Namun Persisolo tidak boleh jumawa karena perjuangannya belum berakhir. Jalur maut harus dilewati 1 kali lagi, dan juga perebutan posisi pertama tidak terhindarkan pemirsa yang dilakukan oleh Mitra Kokar. Kembali direbut posisi pertama lagi pemirsa. Dan inilah jalur yang menentukan hasil race ini. Cukup aman jarak semen Padang di sana. Tidak terduga Mitra Kukar pemirsa berhasil melesat bebas dan finish. Mitra Kukar berhasil finish pertama pemirsa. Balapannya sangat-sangat susah ditebak, sangat sulit mempertahankan pimpinan balapan. Nah, akhirnya berhasil dimenangkan oleh tim asal Kalimantan yang untuk kali pertama menang di musim ini, yakni Mitra Kukar pemirsa. Luar biasa Mitra Kukar, sang naga Mekas berhasil menang setelah melewati jalur maut dengan mulus sekali. Selamat bagi Mitra Kukar. Dan inilah hasil lengkap race ini, dan Mitra Kukar sangat tidak terduga menang pemirsa setelah menyalip musuh-musuhnya di jalur maut di race ini. Di posisi 2 ditepati oleh Semen Padang yang hampir saja menang, lalu Persisolo di belakangnya. Dan PSPS Riau kembali meraih hasil yang baik di race ini dengan finish di posisi 4. Tentu hasil ini akan mengangkat PSPS Riau menjauh dari zona degradasi. Sementara 2 tim yang mengalami nasib sial di race ini adalah Persiba Balikpapan yang keluar lintasan di lap kedua, dan di lap selanjutnya Martapura menyusul gagal finish. Dan ternyata PSM Yogyakarta mendapatkan hasil yang buruk pemirsa, hanya meraih 1 poin saja dari race ini. Inilah tayangan ulang di race ini, dan langsung saja dibuka dengan insiden Persiba Balikpapan yang keluar lintasan di lap kedua. Dan penyebab tim beruang madu itu dihempas keluar karena ketidakmampuan Persiba Balikpapan menaiki konveyor. Dan kita lihat aksi menyalip di lap kedua. PSM Yogyakarta berhasil merebut posisi pertama, tapi posisinya kembali direbut oleh Cilegon United. Namun pada akhirnya PSM Medan lah yang mengambil alih pimpinan balapan. Dan inilah insiden kedua di sirkuit Gadimang. Nasib sial itu dialami lagi-lagi oleh Martapura. Terlihat di sana Martapura dihempas karena timing yang buruk sekali. Sementara ini adalah momen di jalur maut di race ini. Yang menjadi korban jalur maut ini adalah Sriwijaya Palembang yang disalib 3 tim sekaligus dan merelakan pimpinan balapannya direbut oleh Babel United. Namun Sriwijaya Palembang kembali ke tahtanya lagi saat menyalip satu persatu musuh-musuhnya, yang di PSM Yogyakarta dan Persisolo. Terlihat 2 tim besar itu tidak berkutik di hadapan Laskar Wong Kito itu. Dan kembali terjadi momen perampasan posisi pertama yang terjadi di jalur maut. Dan yang merampas posisi itu adalah Persisolo dan Kalteng Putra yang berhasil menaklukkan jalur zigzag di sirkuit Gadimang ini. Inilah momen lap akhir pemirsa, momen di mana Mitra Kukar memimpin balapan setelah memotong jalur Persisolo. Tapi keunggulan naga Mekas itu tidak berlangsung lama pemirsa, karena Semen Padang yang melakukan cornering yang baik berhasil mengambil alih posisi pertama. Namun disinilah momen yang paling tidak terduga. Semen Padang yang cukup jauh di sana terlihat akan melewati jalur maut dengan mudah, tapi disinilah momen yang tidak tertebak pemirsa. Terlihat Mitra Kukar sangat mulus melewati jalur maut dan langsung menyalip Semen Padang di sana dengan cara memantulkan dirinya agar terhindar dari marking Semen Padang.
Di layar kaca Anda sudah terlihat hasil klasemen Liga 2. Sriwijaya Palembang masih saja kokoh di puncak klasemen. Belum ada satupun yang menyamai poinnya. Namun tim yang sedang membahayakan posisi Laskar Wong Kito itu adalah Sulut United dengan jarak 7 poin dan selisih 10 poin dari Persis Solo di posisi 3. Dan ternyata Persiba Balikpapan masih berada di 5 besar pemirsa, meskipun di race ini gagal finish. Sementara PSIM Jakarta semakin jauh dari perebutan gelar juara saat posisinya turun ke posisi 9. Dan Martapura yang berada di juru kunci tampaknya mustahil untuk keluar dari zona degradasi karena jarak poinnya dengan PSPS Riau cukup jauh. Dan pendukung Naga Makers yakni Milkman akhirnya melihat tim kebanggaan mereka menang di pentas Liga 2 ini. Kemenangan ini tentunya akan menjauhkan Mitra Kukar dari ancaman zona degradasi yang terus-menerus membayang-bayangi tim asal Tenggarong ini. Dan keseruan balapan di race 15 harus saya akhiri pemirsa. Anda pasti ingin sekali melihat keseruan balapan di Liga Balap Kelereng. Keseruan yang membuat jantung Anda berdetak cepat kan asing menyalip dari tim-tim balap kelereng. Namun Anda tidak perlu khawatir karena keseruan itu akan berlanjut di race 15 Liga 1 yang akan tayang di hari Sabtu ini. Nah, pastikan Anda tetap setia untuk mendukung Marberan Indonesia dengan membagikan race-race Liga Balap Kelereng agar semakin banyak yang bergabung dengan Anda dalam menikmati keseruan balapan. Dan juga berikan like dan subscribe Anda pemirsa, dan tinggalkan juga jejak Anda di kolom komentar. Saya Edgar Sujatmoko undur diri, sampai jumpa.